Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meliani Broginting, Eskom Mkom. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia dengan NIDN 01 1205 8802. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah perancangan basis data dengan bobot 3 SKS dengan rincian 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek yang dipelajari di semester genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perancangan basis data yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, menguasai konsep dan teori dasar logika dan struktur diskrit untuk mendukung permodelan dan penganalisian masalah, menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi, mampu membuat program konversi data dalam pembuatan aplikasi, terutama aplikasi perkantoran. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan manfaat penerapan basis data. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara sistem informasi tradisional dan modern, memahami perbedaan antara data manipulation language dan data manipulation language atau DDL, mampu merancang solusi permasalahan kompleks dengan teknik perulangan, mampu menggunakan struktur perulangan dengan kondisi, mampu menggunakan fungsi matematika dan konversi tipe data, mampu merancang solusi permasalahan algoritmik dengan struktur data larik atau array, mampu menggunakan prosedur, mampu menggunakan fungsi dan suatu program, mampu menjelaskan rekursif dan berbagai metode yang digunakan membuat algoritma yang memuat rekursif, mampu mengerti penggunaan manipulasi string, mampu memahami tentang file dan operasinya, mampu menggunakan struktur perulangan dengan kondisi, mampu memahami tentang file dan operasinya. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah perancangan basis data yaitu pengenalan diri dan penjelasan kontrak kuliah, pengenalan basis data, prinsip dan tujuan basis data, operasi dasar basis data, dan sistem basis data, konsep basis data, komponen DBMS dan keuntungan dan kekurangan DBMS, basis data relasional, perancangan basis data dan studi kasus, pengertian model, jenis-jenis model data, pengertian ERD, komponen ERD, kardinalitas dan derajat relasi, tahapan pembuatan ERD, pengertian normalisasi, pengertian anomali, atribut dan ketergantungan fungsi, langkah-langkah pembuatan normalisasi dan studi kasus, pengertian bahasa query formal dan operator aljabar relasional, struktur query language, join fungsi, pengertian basis data terdistribusi, pengertian basis data, topologi distribusi, dan keuntungan dan kerugian basis data. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka untuk mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah perancangan basis data. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi yaitu textbook diantaranya buku karangan Janner Simarmata yang berjudul Perancangan Basis Data,
buku karangan Ningsih Suryani dan kawan-kawan yang berjudul Rancangan Basis Data. Yang ketiga, buku karangan Agunawan dengan judul Pengantar Basis Data. Kemudian, media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan, biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method and collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan yang pertama menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 45%, ujian tengah semester 25%, tugas 10%, kehadiran 10%, dan kuis 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah perancangan basis data secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi menjelang siang, adik-adik mahasiswa sekalian. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi database relasional, ya, ataupun basis data relasi. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mau tanya dulu, apa sih relasi itu? Ada yang bisa menjelaskan sedikit mengenai relasi? Pernah dengar kata relasi? Seharusnya pernah ya. Apa itu kira-kira? Menurut hubungan. Kalau namanya hubungan, berarti nggak bisa? Nggak bisa satu. Harus lebih dari satu. Ya jangan nanti kalian berhubungan cuma sendiri saya, Bu, tapi saya punya hubungan. Gitu. Udah nggak nyambung kan? Jadi yang namanya relasi itu adalah hubungan, berarti ada beberapa item kalau di dalam database itu yang akan kita hubungkan, gitu. Jangan nanti kan bilang ada hubungannya Bu, tapi cuma satu itemnya. Berarti itu nggak punya hubungan. Jadi di sini dijelaskan bahwa relasi itu adalah kumpulan dari beberapa item yang memiliki hubungan dan kita sudah tentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Jadi dalam menentukan sebuah hubungan itu, kita harus membangun sebuah tabel di dalam database. Namanya ini relasi database ya. Jadi tabel itu kita buat di dalam database. Atau nanti bisa kita praktekkan kalau misalnya udah paham penjelasan dari ini. Yang intinya itu adalah tidak boleh hanya satu tabel, ya, harus lebih dari satu tabel. Minimal berapa tabel sih Bu? Gitu. Kalau sudah dibilang lebih dari satu tabel ya minimal 2 tabel lah. Ya kan namanya lebih dari satu tabel, jadi minimal 2 tabel. 3 tabel, 4 tabel, 5 tabel, nggak masalah. Selama relasinya jelas. Artinya gini, memiliki hubungan antar satu tabel dengan tabel yang lainnya. Gitu. Jadi tidak sembarangan juga kita bisa menentukan tabel. Tergantung apa database yang mau kita bangun, sehingga kita bisa menentukan tabel-tabelnya. Paham ya sampai di sini? Jadi harus tahu dulu database apa yang akan kita buat, sehingga kita bisa menentukan tabel atau entitas yang akan kita bangun di dalam database tersebut. Oke. Tabel ini bisa digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Ini perhatikan, tabel digunakan untuk menyimpan
informasi tentang objek yang akan dipresentasikan di dalam database. Artinya, ketika kita membangun sebuah sistem informasi ataupun membangun sebuah aplikasi, pasti kita memiliki tujuan aplikasi itu atau sistem itu tujuannya adalah untuk membagikan sebuah informasi mengenai data-data yang akan kita buat. Sebagai contoh misalnya, sistem informasi akademik. Ya, sistem informasi akademik merupakan sistem informasi yang mengelola tentang data-data kemahasiswaan, data-data nilai-nilai mahasiswa, semua ada di situ. Di akademik itu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui informasi-informasi atau data-data tentang mahasiswa tersebut atau kampus tersebut. Kalau misalnya kita buat database-nya mengenai akademik di kampus, gitu. Jadi pengelolaan tabelnya seperti apa, Bu? Kan gitu pertanyaannya. Ya, kita harus tentukan kira-kira tabel-tabel apa aja yang kita butuhkan ketika kita membangun sebuah sistem informasi akademik. Apa aja kira-kira yang kita butuhkan, gitu. Misalnya, kalau di dalam sebuah kampus itu berarti ada dosennya. Udah pasti kan? Terus apalagi yang ada di kampus? Ada jurusan. Mahasiswanya jangan lupa, jangan nanti udah kampus, ada dosen, ada jurusan, mahasiswanya nggak ada. Siapa yang diajarkan? Gitu. Jadi ada mahasiswa, ada jurusan, ada dosennya, ada ruangannya juga. Ya kan? Itu tujuannya apa? Untuk mempermudah mahasiswa atau yang lainnya memperoleh informasi. Informasi apa aja yang kita dapatkan? Contohnya informasi ruang kelas, informasi mata kuliah, informasi jadwal. Nah, jadi itu harus kita pikirkan gitu, pertimbangkan dia gitu. Oke, itu mengenai database relationship tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kunci-kunci di dalam relasi, ya. Di sini ada primary key atau kita sebut sebagai kunci utama. Merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris yang lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik, ya. Jadi primary key itu merupakan sebuah aturan di mana fungsinya untuk membedakan antara baris satu dengan baris yang lain. Atau kita sebut juga sebagai kunci utama. Yang kedua, itu foreign key, atau disebut juga sebagai kunci tamu. Sebuah kolom atau field yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan untuk merelasikan tabel tersebut. Ya, artinya gini, kalau sudah ada primary key, berarti harus ada foreign key-nya juga. Karena yang akan menghubungkan itu adalah bertemunya primary key dan foreign key gitu. Ketika dia berada di tabelnya merupakan primary key, tapi ketika berada di tabel yang lain dia merupakan foreign key gitu. Jadi penentuan dari kunci-kunci itu juga harus tepat. Artinya gini, nggak bisa semua field kalian jadikan sebagai kunci. Misalnya tadi untuk tabel mahasiswa, yang menjadi field-nya adalah NIM, nama, alamat, dan sebagainya. Kunci utamanya NIM. NIM itu akan berubah menjadi foreign key ketika berada di tabel yang lain. Paham ya? Begitu juga untuk tabel dosen dan mata kuliah misalnya. Dosen itu memiliki kunci kita buat sebagai NIDN misalnya. Dan di mata kuliah, kode mata kuliah. Nah, jadi antara kode mata kuliah dan dosen itu kan memiliki relasi. Yang kita sebutkan tadi yaitu satu dosen mengajar satu mata kuliah, kan bisa. Berarti relasi antara dosen dan mata kuliah itu adalah 1 ke 1. Jadi harus ditentukan apa kunci utama di dosen dan apa kunci tamunya. Oke,
Selanjutnya di sini juga kita jelaskan mengenai relasi, jenis-jenis relasi yang berfungsi juga untuk menentukan hubungan antara tabel dengan tabel yang lainnya. Jadi yang pertama itu adalah relasi one to one ataupun relasi satu ke satu. Artinya relasi one to one itu merupakan relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel yang kedua. Ya, hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel yang kedua. Sebagai contoh, dosen dan jurusan. Jadi, seperti yang barusan tadi Bu jelaskan, kalau dosen dan mata kuliah itu hubungannya juga satu ke satu, tapi bisa juga satu ke banyak, ya, karena banyak satu dosen banyak mengajar mata kuliah juga kan, tapi satu ke satu juga bisa. Satu dosen mengajar di satu jurusan, walaupun ada juga dosen mengajar di jurusan lain, tapi lebih tepatnya dia satu ke satu. Satu dosen mengajar satu jurusan, itu contohnya. Selanjutnya, ini contoh dalam bentuk tabelnya. Ya, dalam bentuk tabel atau dalam bentuk relasinya ya. Ini dalam bentuk relasinya. Di tabel dosen ada field-nya itu NIDN dan nama dosen. Ini disebut field ya. NIDN, nama dosen itu disebut field. Ataupun data item. Itu harus kalian bedakan. Di jurusan ada data itemnya adalah kode jurusan, dan NIDN. Di tabel dosen, NIDN merupakan kunci utama ataupun primary key. Lihat gambar kunci, itu merupakan penandanya ya. Nah, simbol kunci itu merupakan penanda dari primary key tersebut. Nah, di tabel jurusan ada kode jurusan. Jadi lihat gambar kuncinya, itu aja. Jangan sampai salah meletakkan kunci itu. Ketika kita praktekkan nanti, itu gambar kunci itu kan bisa kita hilangkan, bisa kita tambahkan gitu. Jadi jangan sampai salah letak. Banyak yang sering terjadi ketika dipraktekkan itu sembarangan aja kalian menentukan kuncinya. Terakhirnya enggak ini ya. Ingat pengertian kunci utama tadi itu apa? Primary key itu apa? Bahwa dia bersifat unik. Artinya tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Nah, sebagai contoh mahasiswa memiliki kunci unik adalah NIM. NIM kalian itu tidak ada yang sama kan? Mau di berapa jurusan pun di sini, nggak ada NIM-nya yang sama. Karena penentuan dari isi field dari kunci utama itu udah ada ketentuannya. Mungkin seperti NIM kalian diambil dari tahun masuk, jurusan, dan nomor urut. Jadi tidak akan pernah ketemu dengan mahasiswa yang lain. Tidak akan pernah sama. Begitu dia penentuan dari isi dari kunci utama itu. Nah, kalau nama kita jadikan sebagai kunci utama itu seperti apa? Nama itu banyak yang sama. Bahkan satu kelas itu bisa 5 orang namanya sama. Betul nggak? Jadi itu nggak bisa kita jadikan sebagai kunci utama. Karena nama itu banyak yang sama. Begitu juga alamat, tempat tanggal lahir, itu banyak yang sama. Gitu. Tapi kalau kita buat NIDN, itu udah pasti kita tentukan isinya. Udah pasti berbeda. Begitu juga dengan kode jurusan. Udah pasti berbeda. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalian penentuan NIM kalian itu berdasarkan kode jurusan dan tahun jurusan juga. Jadi untuk kode jurusan RPL misalnya, 09, untuk TI 04 gitu. Jadi itu ada perbedaannya. Paham ya? Supaya kalian nanti mengerti cara pembuatan kunci utama dan kunci tamunya, supaya jangan salah-salah merelasikan. Gimana kira-kira? Paham sampai di sini? Kalau misalnya tadi contohnya dosen dengan mata kuliah, di mata kuliah itu yang menjadi primary key-nya apa? Ayo, apa primary key-nya? Kode mata kuliah. Nah, jadi jangan lebih bingung. Kode mata kuliah yang menjadi kunci utama, jika kita tambahkan nama mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa, gitu kan. Terus bagaimana hubungannya dengan dosen? Itu tadi dibuatkan kunci tamunya di tabel mata kuliahnya, gitu. Seperti ini kan.
NIDN ada di sini. Gitu. Oke, lanjut. Ini yang berikutnya adalah relasi one to many ataupun relasi satu ke banyak. Yaitu relasi yang mana satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya. Ya. Satu entitas bisa berelasi dengan banyak entitas ataupun banyak entitas bisa berelasi ke satu entitas. Itu sebaliknya tadi ya. Sebagai contoh, di sini kita implementasikan dari jurusan dan mahasiswa. Jadi antara jurusan dan mahasiswa ini memiliki hubungan satu ke banyak. Satu jurusan diambil oleh banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa mengambil satu jurusan. Gitu dia. Jadi contoh yang lain, ada nggak ya bisa ngasih contoh yang lain ini? Apa Rahma kira-kira? Satu universitas memiliki banyak fakultas. Boleh. Ya, satu universitas memiliki banyak fakultas. Ya, terus apa lagi? Satu fakultas memiliki apa lagi? Fakultas dengan apa lagi? Jurusan, ya kan? Satu fakultas memiliki atau prodi ya, memiliki banyak prodi. Kalau prodi kemana lagi ke ininya? Satu prodi memiliki banyak mata kuliah, langsung ke mata kuliah. Tadi kita bilang dosen itu dengan mata kuliah. Kalau prodi kemana? Memiliki banyak dosen. Ya kan? Jadi dia bisa bertahap kan, satu universitas memiliki banyak fakultas, satu fakultas memiliki banyak prodi ataupun jurusan tadi ya. Satu prodi memiliki banyak dosen. Banyak ya, dari satu kampus itu aja bisa kita pecah-pecah jadi beberapa. Ya, sebaliknya pun seperti itu. Banyak kaprodi dalam satu fakultas gitu. Oke? Paham ya? Nah, selanjutnya relasi ini one to many tadi sebagai contoh di sini kita buat mahasiswa dan jurusan. Jadi mahasiswa itu memiliki field atau data item, kita buat name, nama, alamat, dan jurusan. Masih banyak yang bisa kita tambah data itemnya ya. Cuma ini sebagai contoh, ya hanya ini aja. Yang penting harus jelas dia kunci utamanya di situ. Gitu. Jadi name lah yang menjadi primary key-nya. Di jurusan tadi adalah kode jurusan. Yang menjadi kunci tamunya adalah kode jurusan. Ini harusnya ada kode jurusannya di sini ya, bukan jurusan. Harusnya ada kode jurusan, salah ketik tadi. Jadi itulah yang menghubungkan antara mahasiswa dan jurusan. Bahwa satu mahasiswa memiliki jurusan. Atau satu jurusan atau banyak jurusan dimiliki oleh mahasiswa. Nah, jadi itu dibolak-balik aja ya. Yang penting harus dipahami gitu. Oke, selanjutnya relasi many to many ataupun banyak ke banyak. Oke, di sini ya kalian pasti udah tahu kalau artinya many to many ya. Banyak ke banyak ya. Pasti kebalikan dari itu tadi semua ya kan. Carilah yang memang memiliki banyak, yang memiliki hubungan banyak ke banyak gitu. Dan di sini yang dibuat sebagai contoh adalah mahasiswa dan mata kuliah. Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Jangan lagi satu, ini kan many to many. Ya, many to many. Jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Contoh yang lain? Apa kira-kira? Juri ke peserta, banyak juri dan banyak peserta. Banyak juri, banyak peserta? Ya. Boleh, tapi bisa juga kalau juri itu one to many juga bisa ya. Satu juri bisa untuk satu banyak peserta. Bisa. Jadi kalau itu bisa kita buat hubungannya satu ke banyak ataupun banyak ke banyak.
Oke. Selanjutnya, contoh dari relasi many to many tadi adalah mahasiswa dan mata kuliah tadi ya. Di mana mahasiswa dan mata kuliah ketika terjadi relasi, pasti kalau ada mata kuliah, outputnya itu adalah nilainya ya. Ada nilai di situ. Nah, jadi mahasiswa itu nilainya berapa dari mata kuliah ini? Mata kuliah ini nilai A, mahasiswa ini memiliki nilai A untuk mata kuliah ini. Jadi ada nilai di situ ya. Yang kalian sebut adalah KHS. Setiap semester itu kalian terima. Jadi hubungan antara akibat dari kalian mengambil mata kuliah tersebut, maka akan menghasilkan nilai. Gitu. Nilainya ya berbeda-beda dari mata kuliah tersebut. Mungkin ada yang A, B, C, D, itu udah tergantung ya. Tapi itulah dia menghasilkan nilai. Antara mahasiswa dan nilai mata kuliah. Ini dia. Bisa kalian lihat contoh dari relasinya. Mahasiswa, nilai, mata kuliah. Di sini ada NIM sebagai primary key, nilai NIM sebagai primary key, mata kuliah sebagai kode mata kuliah. Untuk yang di tabel nilai, mungkin NIM-nya itu sebagai kunci tamu ya. Ini mesti dihilangkan nanti kata kuncinya. Ya, karena kan mahasiswa NIM itu kan milik mahasiswa ya. Nah, jadi ini kuncinya akan dihilangkan. Jadi dia sebagai kunci tamu di sini atau foreign key. Paham? Jadi dia bisa kalian lihat kan, untuk mata kuliah dengan nilai ada kode mata kuliah, untuk mahasiswa dengan NIM ada NIM sebagai kunci penghubungnya. Nah, jadi antara mahasiswa dengan nilai yang menjadi penghubungnya adalah NIM. Kan seperti Ibu bilang di awal tadi, kunci tamu itu merupakan primary key awalnya di tabelnya. Misalnya NIM ini tabel mahasiswa, ini kan kunci utama kan? Ketika dia berada di tabel yang lain, dia berubah menjadi kunci tamu. Ini ada kesalahan sedikit, lupa menghilangkan tanda kuncinya, gitu ya. Ini seharusnya tadi kata kuncinya ini nggak ada. Gitu. Jadi NIM di tabel nilai itu merupakan foreign key, kunci tamu. Begitu juga kode mata kuliah di tabel mata kuliah merupakan kunci utama ataupun primary key. Ketika berada di tabel nilai, dia berubah menjadi kunci tamu ataupun foreign key. Gimana kira-kira? Cukup jelas, Rahma? Jelas ya? Jadi kalau memang sudah cukup jelas, bisalah kita uji coba dulu sedikit ini pemahamannya. Paham atau enggak ya kan? Nah, kita tes dulu. Kan tadi ada contoh ini aja buat ini, tabel mahasiswa ini. Mahasiswa nilai mata kuliah. Yang itu aja bisa kalian praktekkan di aksesnya. Buat aja nama database-nya, nama masing-masing aja. Untuk nama database-nya nama masing-masing aja. Ini kan contoh kan. Mau melihat berhasil nggak relasi antara tabelnya ini tadi. Di akses, di Microsoft Access. Silahkan dibuka Microsoft Access-nya. 3 tabel itu aja ya, mahasiswa, nilai, dan mata kuliah. Data itemnya juga nggak perlu banyak-banyak. Itu NIM, nama, alamat. Untuk nilai, NIM, kode mata kuliah, mata kuliah. Untuk mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Jadi seharusnya dimiliki tabel nilai. Nggak usah, nggak dibuat, nggak apa-apa. Nah, ada beberapa tabel juga tidak memiliki primary key, itu tidak masalah. Oke, sepertinya sudah mulai bisa ya prakteknya ya. Tapi untuk lebih memahami lagi, alangkah baiknya kalau saya kasih tugas saja ya, tugas di rumah. Nggak sulit-sulit banget kok ya. Oke, sebentar. Tugas nih membuat relasi dari data kepegawaian. Jadi yang kalian tentukan nanti dari data kepegawaian itu adalah menentukan relasi one-to-one-nya, one to many sama many to many. Paham kira-kira untuk tugasnya? Kalau misalnya ada nanti yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan ke Komting. Kita kan ada grup dengan Komting, jadi bisa kalian tanyakan ke bagian Komtingnya nanti kalau ada yang kurang jelas lagi. Oke, sekian dan terima kasih dari pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya di rumah. Selamat siang. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Sekian dan terima kasih.